Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sekaligus menceritakan alur dari film What Lies Below 2020. Dan tanpa berlama-lama, selamat menyaksikan. Film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis remaja yang bernama Liberty. Dan dari sini kita panggil saja Lips. Saat ini Lips sedang berada di perkemahan, tetapi di saat itu juga adalah jadwal mereka untuk kembali ke rumah. Di sana Lips dijemput oleh ibunya yang bernama Michelle. Di perjalanan pulang, Michelle menunjukkan rambutnya yang telah diwarnai pirang kepada Lips. Dan sepanjang perjalanan, ibunya selalu berbicara guna menghibur putrinya tersebut. Tetapi Lips tidak terlalu memperhatikan itu dan asyik bermain handphone. Lalu di tengah jalan, Michelle berhenti dan menyuruh Lips untuk mengendarai mobil, meski Lips sebenarnya tidak memiliki surat izin. Dan di saat mereka telah sampai di rumahnya, Michelle memanggil seseorang dengan sebutan sayang. Lalu muncullah Sugar Daddy. Maksudnya John, pacar dari Michelle. John keluar dari dalam sebuah danau tepat di depan kabin mereka dan membuat Lips seketika terpana. Michelle kemudian mengenalkan lelaki itu sebagai pacarnya kepada putrinya tersebut. Dan John mengulurkan tangannya lalu memberi Lips sebuah hadiah gelang dengan batu kehidupan dari suku Navajo, kata si John. Kemudian saat di dalam rumah, Lips selalu mengganti pakaiannya dengan baju yang agak seksi. Dan dari sini kita bisa menyimpulkan jika Lips itu telah jatuh hati kepada calon bapak dirinya itu. Lips kemudian keluar dari dalam kamar dan akan makan bersama ibunya. Dan selama mereka sedang makan-makan, mereka juga bercakap-cakap. Dan Lips bertanya kepada ibunya bagaimana ibunya bisa bertemu sama si John. Lalu John kemudian menjelaskan jika dirinya bekerja di danau sepanjang tahun untuk meneliti, dan saat itulah mereka bertemu. Ketika Lips bertanya lebih lanjut tentang apa yang John teliti, John pun kemudian menjelaskannya panjang lebar. Di sepanjang penjelasan si John, tanpa disadari ibu dan anak itu memiliki gaya yang sama dikarenakan pesona si John itu. Kemudian saat John kembali makan, dia lalu batuk-batuk. Ya, mungkin dia tersedak. Dan Michelle pergi menemuinya lalu memeluknya. Karena Michelle ini sudah bucin juga sama si John. Tetapi anehnya, saat Michelle memeluk John, itu tangan si John ke arah lain, dimana di saat itu juga dia memegang pundak si Lips. Weleh. Di malam harinya, Lips yang sedang akan beranjak tidur terus memikirkan kejadian tadi siang. Dia pun Mr. Batchy sepertinya. Setelah itu mungkin dia haus. Akhirnya ia pun pergi untuk mencari minuman di kulkas. Namun saat hendak kembali ke kamar, Lips mendengar suara desahan ibunya. Lalu ia pun penasaran dan mengintip. Namun seketika suara itu berhenti dan Lips kabur dengan kembali berpura-pura tidur. Tetapi ternyata si John yang berjalan keluar tanpa busana itu diam-diam memperhatikan Lips dari pintu kamarnya. Dari sini kita juga sudah bisa menebak kalau si John ini memang aneh. Pagi pun tiba. Lips yang baru terbangun dari tidurnya mendapati ibunya yang sedang bermesraan dengan si John. Lips selalu mengingatkan ibunya jika itu adalah tanggal 28 Agustus yang artinya mereka akan pergi ke sebuah tempat di bawah pohon, di mana di dekat pohon itu mereka meletakkan semacam kapsul waktu gitu. Lips kemudian meletakkan kertas di dalamnya. Lalu dia meminta untuk giliran ibunya. Tetapi ibunya berkata jika ia tidak punya apa-apa untuk diletakkan di sana tahun ini. Lalu Michelle berkata jika dirinya akan kembali masuk. Dan Lips selalu menjawab jika ibunya itu memang gak pernah peduli dan menyuruhnya pergi saja bermain dengan pacarnya. Hal ini membuat mereka berdua kemudian berdebat sehingga Lips akhirnya pergi memasuki hutan. Lalu di sana tangannya digigit oleh kelabang. Lips saat itu hendak akan menginjaknya, namun John kemudian muncul entah dari mana melarang Lips membunuhnya karena dia berkata jika itu adalah jenis Scolopendra dan mereka sangat langka. Lalu John meminta Lips untuk memperlihatkan tangannya yang digigit kelabang tadi, yang kemudian si John pun meniup-niupinya. Kemudian John berkata pada Lips
jika tadi dirinya melihat Michelle dalam keadaan kesal. Dia pun mengungkapkan akan pergi dari sana jika kehadirannya mengganggu hubungan ibu dan anak itu. Lalu Lips bertanya pada John apakah dia mencintai ibunya. Dan John berkata jika dirinya sangat mencintai ibunya. Lalu Lips pun menyuruh John untuk tetap tinggal dan kemudian ia pun pergi menemui ibunya. Akhirnya ibu dan anak itu berbaikan dan saling meminta maaf. Kemudian Michelle mengatakan kepada Lips jika John tidak mengetahui umurnya yang sebenarnya, di mana umurnya adalah 42. Namun John mengira jika dirinya berumur 35. Di kamarnya, Lips sedang mencari-cari informasi tentang skolopendra di internet. Sampai pada ketika dirinya melihat John yang baru saja selesai berolahraga. Lalu John melepas pakaiannya dan memeras keringat dari bajunya, kemudian meminumnya. John ternyata dari luar melihat ke arah kamar Lips dan kemudian Lips bersembunyi. Namun saat dirinya kembali akan melihat John, ia pun sudah menghilang dari sana. Lips yang mungkin masih penasaran dengan sosok John ini akhirnya memakai gelang pemberiannya dan mengunjungi John di ruang penelitiannya dengan membawakan minuman cola untuknya. Tetapi saat di sana John menolaknya dengan alasan jika dirinya memiliki riwayat penyakit jantung. Lalu John kemudian menawarkan pada Lips untuk pergi melihat ke dalam. Dan di sana ternyata ada berbagai jenis spesies hewan air tawar yang dia ambil dari danau. Setelah bercakap-cakap, John kemudian berkata pada Lips jika dirinya akan memeriksa keadaan ibunya. Namun Lips berkata jika ibunya baik-baik saja. Setelah itu John justru menawarkan kepada Lips untuk mau menemaninya mengambil sampel di danau. Oke. Mereka berdua pun pergi dari danau dan menaiki sebuah sekoci. Di sana Lips menanyakan umur John, dan si John menjawab jika umurnya saat itu adalah 30. Dan dilanjutkan dengan beberapa percakapan tentang sekolahnya. Saat John akan mengambil sampel di danau, dirinya tidak bisa menjangkaunya. Lalu dia pun melepas bajunya dan meminta tolong kepada Lips untuk menahan kakinya sementara dia akan mengambil sampelnya tersebut. Dan sampel yang dimaksud adalah terlihat seperti 2 ekor belut. Kemudian Lips kembali menceritakan tentang keinginannya mendaftar di perguruan tinggi di tahun depan, dan hal itu masih dirinya rahasiakan dari ibunya. Dan di tengah percakapan mereka tersebut, tiba-tiba Lips mengeluarkan darah menstruasi dan dengan refleksnya, si John meletakkan kaosnya di bagian sensitif Lips lalu menjilatinya dan berkata jika itu bukanlah masalah besar. Dari situ John sudah mulai terlihat sangat mencurigakan. Lips kemudian pergi dari sana dan pulang mandi untuk membersihkan dirinya. Lalu dia pun melepas gelang pemberian John. Namun ternyata gelang tersebut meninggalkan bekas dan tidak bisa hilang meski telah digosok berulang kali oleh Lips. Saat Lips sedang asik mandi, ternyata si John diam-diam masuk ke dalam kamar mandi lalu mengambil bajunya yang bekas darah tadi dan menghirup aromanya. Iuh. Setelah mandi, Lips berinisiatif untuk menghampiri ibunya. Namun ternyata di sana sudah ada si John yang sedang duduk sambil memijat pinggang Michelle dengan tatapan yang mencurigakan. Kemudian Lips kembali ke kamarnya dan mencoba menelpon temannya Merle. Namun ternyata teleponnya itu suaranya berdenging seperti sedang gangguan. Akhirnya Lips mengirim pesan kepada Merle melalui jaringan internet dan menyuruhnya untuk datang malam itu. Tetapi Merle tidak bisa dan berjanji akan mengunjunginya besok. Di malam hari, Lips yang telah tertidur terganggu oleh sebuah cahaya merah yang muncul dari danau. Saat dirinya melihat keluar jendela, ternyata di sana ada John yang sedang berjalan masuk ke dalam danau melalui cahaya merah itu. Lips kemudian mengeceknya keluar dan tiba-tiba saja John muncul dari belakangnya. Lalu Lips berkata jika dirinya melihat John tadi masuk ke danau. Namun John berkata jika dia itu kering, jadi bagaimana bisa? Lalu si John meminta maaf jika dia membuat Lips takut karena dia beralasan jika dirinya memiliki penyakit tidur sambil berjalan. Keesokan paginya, Lips yang sedang duduk di kamar dengan pintunya yang telah dia ikat, tiba-tiba saja terdengar suara ibunya yang memanggil namanya. Dia pun keluar dan mengecek keadaannya. Ternyata ibunya di kamar mandi sedang muntah-muntah. Lalu ibunya tersebut menyuruh Lips mengendarai mobil dan memintanya untuk membelikan obat dan juga tes pack karena mengira jika dirinya hamil.
Kemudian ketika Lips sedang berada di apotek, dirinya melihat John yang sedang jalan bersama wanita lain. Dia pun hendak menghampirinya, namun dirinya diganggu oleh pemilik apotek yang menagih belanjaannya. Saat Lips tiba di rumah, ternyata Merle sudah datang ke sana dan berkata jika John itu seksi. Lalu bertanya alasan mengapa Lips menganggapnya aneh. Lips pun kemudian menceritakan kejadian saat disekoci, dan Merle berkata jika dia akan memberitahu kebenarannya pada ibunya Lips. Lips yang terlalu lama menunggu Merle kembali akhirnya ketiduran. Lalu dirinya terbangun dan melihat ibunya bersama John yang sedang menonton. Kemudian dia pun menanyakan tentang keberadaan Merle, dan ibunya menjawab jika Merle sudah pulang dari tadi. Kemudian Michelle memberitahu Lips jika dirinya hamil, dan Lips menjawab, "Oh." Mendengar reaksi anaknya tersebut, Michelle kemudian mencoba merayu anaknya itu untuk mendukung keputusannya. Lips selalu bertanya apa ibunya itu sudah mendengar ceritanya pada Merle, dan ibunya menjawab jika John telah meminta maaf karena itu adalah refleksi. Namun Lips kembali meyakinkan ibunya jika John saat itu menjilat darahnya. Tetapi ibunya yang telah dimabuk cinta itu justru menyalahkan Lips dan menuduhnya berusaha merusak hubungannya, lalu kemudian memeluk John. Lips yang tak tahan dengan hal itu lalu menarik ibunya pergi dari sana, dan kemudian dirinya ditampar oleh ibunya. Lips kemudian kembali memanasi John dengan berkata jika ibunya berumur 42 bukan 35. Mendengar itu ternyata si John sangat marah hingga matanya merah dan pergi dari sana. Lips yang sedang duduk termenung sendiri tiba-tiba terkejut dengan suara dentuman yang berasal dari luar. Saat dirinya mengecek keluar, ternyata tidak ada apapun sampai pada ketika dirinya masuk kembali ke rumah. Ternyata di dalam John dan ibunya sedang bercocok tanam. Namun ketika Lips mengintip mereka, punggung si John seketika berubah seperti monster sehingga membuat Lips menjadi ketakutan. Lips kemudian kembali ke kamar ibunya dan tidak mendapatinya di sana. Dan cahaya merah kembali muncul, lalu menghilang lagi. Lips juga terus-menerus memanggil ibunya, tetapi tidak ada jawaban, sampai ketika dirinya melihat sesuatu dari danau, lalu berinisiatif menyinarinya dengan lampu mobil. Tapi sialnya, saat ia turun dari mobil, mobilnya itu justru berjalan sendiri dan terjebak di danau. Meski begitu, akhirnya ia dapat melihat isi dari dalam danau tersebut yang teman-teman silahkan simpulkan sendiri itu apa. Karena sepertinya itu adalah sarangnya si John. Kemudian ia pun kembali ke dalam dan mencoba melakukan panggilan telepon. Akhirnya Lips mencoba kembali ke dalam ruangan tempat penelitian si John, dan di sana kita melihat jika tangannya yang bekas gelang tadi bersinar dan terlihat seperti sebuah kode. Ternyata ibunya berada di dalam sana tak sadarkan diri dengan tangan yang terikat dan diletakkan di dalam sebuah akuarium. Yang mana ternyata ibunya ini memang benar sedang mengandung, tetapi anak mutan. Dan selama persalinan ia pun dipantau oleh John. Setelah bayi mutan itu lahir, John kemudian menghirup cahaya biru dari dalam mulut bayi mutan itu. Lips yang melihat John sedang berada di luar, kemudian ia mengunci pintu dari dalam dan berhasil menghancurkan alat yang John gunakan untuk mengganggu jaringan telepon. Ia pun kemudian menghubungi 911. Ketika Lips terhubung dengan 911, ternyata di sana ia pun melihat jika Merle ternyata telah tewas dengan lubang di sekujur tubuhnya yang dimasuki oleh beberapa hewan. Ia pun terkejut dan John juga telah berhasil masuk ke dalam sana dan mengambil handphone milik Lips. Ketika John berusaha mencekik Lips, Lips pun melihat ember yang berisikan garam dan menyiramnya ke arah John dan berhasil. Ternyata si John ini tidak tahan dengan garam karena ia adalah mutan air tawar. Lips kemudian membawa ibunya keluar dari sana. Tetapi ibunya ini sepertinya sudah sekarat. Dan karena terlambat, John pun kemudian berhasil menangkap Lips, lalu mengikatnya di sebuah kursi. Lalu di sana terlihat beberapa klon John yang sedang berusaha merobohkan dinding, dan terlihat ada beberapa mayat wanita di balik dinding tersebut yang terendam di dalam sebuah tangki yang berisi air. John kemudian memberikan cahaya biru yang ia masukkan ke dalam mulut Liberty dan memaksanya untuk menelannya. Dan kemudian ia pun jatuh pingsan. Lalu ia pun terbangun dalam salah satu tangki yang berisi air dan melihat di sekelilingnya banyak mayat wanita yang telah dijadikan seperti kepompong. Kemudian seketika wajah Lips berubah dan tersenyum ke arah kamera dan film pun selesai.
Di ending tidak ada penjelasan apapun mengenai siapa sosok John yang sebenarnya dan bagaimana akhir dari kisah Liberty dan ibunya. Mungkin sang sutradara berniat membuat film bagian keduanya. Sekian dulu video kali ini, semoga teman-teman mengerti alur ceritanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.